Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Kang Asung di channel Riang TV. Apa kabar? Masih sehat selalu? Suka jedor-jedor membunyikan klakson? Suka banting piring? Suka bikin orang kaget? Suka yang orang lain melihat Anda? Jika suka, lanjutkan saja deh. Baik, tidak harus banyak spoiler di awal, dan agar tidak mengurangi eksistensi dalam video kali ini, langsung saja siapkan kopi dan cemilannya, duduk santai, pasang sabuk keselamatan Anda, pasang handfree, dan selamat menonton. Saat ini kembang api menjadi simbol perayaan hampir di seluruh dunia. Seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, beberapa orang pun menyalakan kembang api untuk menambah keceriaan, yang termasuk Akang juga sih. Dilihat dari zaman Tiongkok kuno hingga dunia baru, kembang api telah berkembang secara signifikan. Kembang api pertama berupa petasan mesiu, sangat sederhana dan hanya mengeluarkan suara pop. Namun versi modernnya kini dapat membuat berbagai bentuk, suara, dan warna. Awal mula kembang api. Banyak sejarawan berpikir bahwa kembang api diciptakan di Tiongkok. Menurut American Pyrotechnic Safety and Education Foundation, sekitar Anno Domini 800, ahli kimia Tiongkok mencampur kalium nitrat, sulfur, arang, dan berhasil membuat mesiu mentah. Sebenarnya itu bukan tujuan awal mereka. Para ahli kimia tersebut sebenarnya sedang berusaha menciptakan resep kehidupan abadi. Orang-orang Tiongkok percaya bahwa ledakan bisa mengusir roh jahat. Aduh, ada-ada saja zaman dulu tuh ya. Lanjut. Meski gagal dari tujuan utama, namun apa yang mereka ciptakan mampu mengubah dunia saat ini. Untuk menciptakan kembang api pertama di dunia ini, mereka membungkus mesiu ke dalam tunas bambu, lalu melemparkannya ke dalam api sehingga menimbulkan ledakan kencang. Setelah itu kembang api berevolusi, tunas bambu digantikan dengan tabung dari kertas. Namun kali ini mereka tidak langsung melemparkan tabung ke dalam api, melainkan menggunakan kertas tisu sebagai sumbu. Pada abad ke-10, orang-orang Tiongkok mulai menyadari bahwa mereka dapat membuat bom dari mesiu. Mereka pun terbiasa melekatkan petasan ke panah sebelum menembak musuh. 200 tahun berikutnya, kembang api dikembangkan menyerupai roket yang dapat dilepaskan ke area lawan tanpa menggunakan bantuan panah. Teknologi ini masih digunakan sampai sekarang, terutama saat acara pertunjukan kembang api. Sangat meriah sekali apabila kalau kita rame-rame menyalakannya. Jadi teringat masa kecil dulu. Lanjut. Simbol perayaan. Pada 1290, Marco Polo membawa kembang api dari Tiongkok ke Eropa. Kemudian, sekitar abad ke-13, bubuk mesiu dan resep untuk menciptakannya pun tersebar di sana. Juga semenanjung barat melalui para diplomat, penjelajah, dan misionaris Perancis. Dari sanalah barat mulai mengembangkan mesiu menjadi senjata yang lebih kuat seperti meriam dan senapan. Meski begitu, orang-orang barat tetap mempertahankan ide orisinal kembang api dan menggunakannya saat perayaan. Di abad pertengahan, para pelawak bahkan menyalakan kembang api untuk menghibur para penontonnya. Jadi teringat badut yang suka keliling kampung sewaktu kecil. Lanjut, kembang api sebagai bagian dari hiburan juga disetujui oleh pemimpin-pemimpin Inggris. Kembang api pertama di kerajaan Inggris dinyalakan untuk merayakan pesta pernikahan Henry VII pada 1486. Wih, meriah banget ya. Tidak mau kalah, Peter the Great yang merupakan Syah Rusia menyelenggarakan pertunjukan kembang api secara 5 jam saat kelahiran putranya. Saat orang-orang Eropa akhirnya
berkelana ke dunia baru atau benua Amerika. Tapi bukan mencari kitab suci seperti Kak Gokong ya. Resep kembang api mereka pun ikut terbawa ke sana. Kapten John Smith adalah orang yang pertama kali menyalakan kembang api di Jamestown, Virginia pada 1608. Meski begitu, tradisi pesta kembang api di Amerika baru mulai dilaksanakan pada 4 Juli 1776 untuk merayakan deklarasi kemerdekaan. Hingga kini setiap peringatan hari kemerdekaan Amerika Serikat atau 4th of July selalu dimeriahkan dengan pertunjukan kembang api. Kembang api warna-warni. Selama Renaissance, sekolah-sekolah piroteknik atau teknik pembuatan kembang api dan petasan bermunculan di Eropa. Mereka tidak tahu apa, di Indramayu juga tidak kalah dalam pembuatan kembang api, ya kan? Lanjut, murid-murid di sana diajarkan untuk menciptakan ledakan yang rumit. Di Italia, kembang api sangat populer. Pada 1830-an, orang-orang di negara tersebut menambahkan sejumlah kecil logam dan bahan lainnya untuk meningkatkan kecerahan cahaya dan menciptakan berbagai bentuk pada ledakan kembang api. Dan selesai. Mari kita simak sedikit. Jadi kembang api awalnya merupakan suatu ketidaksengajaan untuk membuat suatu resep kehidupan abadi, lalu ledakan dibuat juga untuk mengusir roh jahat. Nah, kalau mereka tidak membuat suatu uji ketidaksengajaan tersebut, maka sekarang kita tidak tahu adanya kembang api. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan ini. Saya Kang Asung undur diri. Sampai ketemu di pembahasan video lainnya. Boleh subscribe dan like, bantu Kang Asung biar ngeditnya dibayarin AdSense. Nah, selama ini Kang Asung nggak pernah ngomong seperti ini ya. Agar bisa bayar kopi yang kemarin nganjuk di warung Pak Rete. Sekian dan salam pengetahuan YouTube.